Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Sistem dan Regulasi Pemilu. Kuliah kali ini akan saya arahkan pada pemahaman kita mengenai corak regulasi dalam pemilu Orde Baru. Bab 5, regulasi pemilu masa Orde Baru. Saya akan hantarkan kajian kita mengenai pertama-tama konteks aktual, ya, kenapa Orde Baru itu lahir dan kenapa pada akhirnya rezim ini menempuh jalan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah corak regulasi. Tentu sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, tidak seluruh hal saya akan angkat, dan ini sekedar sebagai pemantik buat saudara untuk mempelajari lebih jauh. Dan yang akhir adalah efek pemilu dari Orde Baru ini terhadap proses-proses elektoral yang lainnya. Baik, saya akan mulai dulu yang pertama, konstelasi politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masa sehingga lahir apa yang namanya rezim Orde Baru itu. Nah, saudara, pasca Orde Lama dan masuk ke Orde Baru, situasi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, bangsa dan negaranya, gitu ya, tergambar sebagaimana yang akan saya sampaikan. Rezim Orde Baru itu menghadapi konstelasi politik dan ekonomi warisan Orde Lama yang tidak memungkinkannya menjalankan pembangunan secara nasional pada awal-awalnya. Kita tahu bahwa rezim ini lahir dari warisan rezim sebelumnya yang cukup menghentak dalam hampir seluruh segi kehidupan mengenai kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara politik, Orde Baru melihat kondisi politik nasional tidak stabil. Partai politik berjumlah banyak, walaupun tidak terlalu banyak sebenarnya, karena ada 10 atau 9 partai politik warisan Orde Lama, lalu ada 1 partai politik yang coba untuk diajukan oleh mantan wakil presiden Muhammad Hatta, dan itu tidak disetujuinya ialah Partai Demokrasi Islam, ya, partai seperti itu. Lalu ada 2 partai politik yang pernah diberangus oleh rezim sebelumnya, ialah Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Lalu ada sisa beberapa partai yang berbasis Islam maupun nasionalis dan partai Kristiani yang mencoba untuk kemudian oleh Orde Baru ingin direstrukturisasi. Nah, kemudian sebagian besar warisan demokrasi liberal juga efeknya terasa pada masa awal Orde Baru, dan relasi antara elit dan massa dalam posisi political intimacy. Satu keadaan di mana hubungan antara elit partai dengan massa rakyat begitu kuat, dan akhirnya kemudian dicoba untuk dipotong oleh Orde Baru. Jadi pertama saya ulang bahwa secara politik Orde Baru mewarisi kondisi politik, ya, saat kemudian dia membangun roda negara dalam kondisi, tentu dalam perkiraan dia, Orde Baru melihat kondisi politik nasional tidak stabil. Masa itu adalah masa di mana kekacauan politik sudah berlangsung. Keadaan tuntutan rakyat, terutama terhadap pembubaran PKI juga masih terasa, dan pembersihan terhadap
mereka yang dipersepsi oleh Orde Baru sebagai pelaku maupun mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap G30 SPKI tadi itu, sehingga militer sangat concern untuk memberangus terhadap mereka yang diduga terlibat, sehingga misalnya ada golongan A, golongan B, golongan C, golongan A itu adalah mereka yang diduga aktif sebagai pengurus partai di seluruh level, golongan B itu sekedar ya sebutlah simpatisan tapi simpatisannya aktif. Nah, golongan C adalah mereka yang disangkut pautkan, dikait-kaitkan, ya, sedangkan pengkaitannya ini tidak jelas. Bahkan kadang-kadang sebagai ajang balas dendam ketika pada masa lalu tidak terima dengan keadaan itu, lalu dia menggunakan isu untuk menghantamnya, lalu serta-merta mengatakan bahwa dia terlibat atau berbau-bau PKI begitu. Kondisi seperti itu sangat terasa di lapangan, dan apalagi memang ada fakta ya pada masa-masa sebelum tahun 65 dengan akhirnya peristiwa Gestapo itu terjadi, itu hubungan-hubungan tertentu antara kelompok Islam dan kelompok komunis juga masih terasa di lapangan, dan sebagian besar warisan demokrasi liberal juga masih terasa. Masyarakat terbelah dalam sekat-sekat ideologis begitu ya. Kalau kita ikuti dari Lancaster itu ada komunisme, ada liberalisme, ada Islamisme, ada nasionalis sekuler dan radikal, lalu tradisionalisme Jawa, ya saya kira itu pikiran dari Veit dan Lancaster. Kemudian relasi antara elit dan massa dalam konteks ideologi tadi itu juga sangat kuat dalam arti political intimacy, intimnya dalam politik begitu. Nah, secara ekonomi Orde Baru menghadapi kenyataan bahwa inflasi di Indonesia itu dicatat 400 lebih sekian hingga 500%. Kemudian harga-harga pokok menjulang tinggi, selain juga sulit didapat di pasaran, pula kapasitas daya beli masyarakat sangat merosot. Dan kebangkrutan pemerintah dalam mengelola ekonomi dan pembangunan pada umumnya itu mewarnai keadaan ekonomi kita pada masa-masa itu. Sebagaimana dicatat dalam sejarah bahwa kita banyak sekali harus meminta bantuan kepada negara-negara lain, lalu rezim Orde Baru melibatkan beberapa tokoh kunci yang punya hubungan baik dengan sejumlah negara. Sebagai contoh, mantan Perdana Menteri M. Nasir yang punya hubungan baik dengan Jepang misalnya, itu mengharapkan bahwa Jepang menunda atas beberapa hutang gitu ya. Dan memang itu berhasil, jadi melalui KTBDC istilahnya, surat pribadi kepada Perdana Menteri Jepang, lalu kemudian dikabulkan. M. Nasir juga memberi rekomendasi kepada sejumlah negara-negara Islam dan Timur Tengah karena dia tergabung dalam organisasi semacam alam Islami gitu ya. Lalu berhasil, dan memang itu yang kemudian dilakukan. Pada bagian-bagian lain bahwa Orde Baru juga minta kepada sejumlah kalangan untuk kemudian juga mengharapkan agar bantuan terkait dengan pembayaran pajak diintensifkan. Dan saudara-saudara tahu bahwa dalam lingkup hubungan internasional kita sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit karena dukungan negara-negara Barat itu kurang, mengingat ya terutama Inggris dan Amerika
Karena waktu itu kita di zaman Orde Lama melakukan politik konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Bahkan kita keluar dari PBB itu kan karena latar kekecewaan Bung Karno terhadap sikap Malaysia dan Singapura, ya, atas keberpihakan Barat kepada Malaysia dan Singapura, dan Bung Karno menuduh bahwa Malaysia dan Singapura itu sekedar sebagai boneka liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme gaya baru yang mencoba untuk mengaduk-ngaduk begitu ya dalam hubungan sesama bangsa serumpun begitu. Nah, oleh Orde Baru kemudian dipulihkan kerjasama diplomatik ya antara Indonesia dengan Malaysia, dan Orde Baru melakukan itu semua dan memang akhirnya sangat berhasil, lalu ditata satu demi satu dan memang kemudian stabilitas kelak tercipta betul. Secara sosial budaya, saudara, mentalitas masyarakat usai mengalami traumatika pergantian kekuasaan, sedangkan etos kerja sosial yang tidak mendukung adanya pembangunan dalam penglihatan Orde Baru, corak masyarakat yang dekat dengan istilah Gunner Middle itu sebagai soft state, negara lembek begitu, dan hubungan antar kelompok masyarakat diliputi kecurigaan dan prasangka dalam hubungan antar kelompok sosial, serta masyarakat rendah atau bahkan tidak percaya satu dengan yang lainnya. Jika menggunakan istilah Francis Fukuyama itu adalah low trust society, atau bahkan menurut saya distrust society, dalam terutama kaitannya dengan saling kecurigaan yang bersifat ideologis antar kelompok-kelompok politik seusai misalnya peristiwa G30 SPKI maupun hubungan-hubungan yang bersifat ideologis itu juga merembes ke bawah. Ya, akhirnya memang masyarakat terbelah dalam banyak sekat-sekat yang bersifat primordialistik dan politik serta ideologis. Nah, itu dihadapi betul oleh Orde Baru ketika melihat kenyataan bahwa masyarakat secara sosial budaya dalam posisi seperti gambaran-gambaran yang akhirnya memang agak mengkhawatirkan. Tapi dalam pandangan Orde Baru, baik secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya, ya, itu sama-sama tidak mendukung, ya, sama-sama tidak mengusahakan akan adanya pembangunan. Karena saudara tahu bahwa kita selama sejak merdeka sampai kemudian terbentuknya kekuasaan hingga Orde Baru sekalipun belum pernah melaksanakan pembangunan secara murni dan konsekuen, istilah Orde Baru. Kita kan coba-coba ya, hampir seluruh kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan kita pada masa setelah kemerdekaan sekalipun selalu diarahkan atau karena disibuki oleh hal-hal yang bersifat keamanan dari rorongan pihak luar maupun rongrongan dari dalam negeri sendiri, lalu dilanjutkan proyeksi Bung Karno mengenai revolusi belum selesai, gitu ya, dan dengan itulah kemudian terjadi perpecahan duit tunggal antara Bung Karno dengan Bung Hatta, dengan kemudian Bung Hatta mengundurkan diri dari panggung kekuasaan pemerintahan, maka Bung Karno adalah satu-satunya sosok yang paling kuat. Ya, itu sampai kemudian Bung Karno di demo, ya, di resistensi, direjeksi oleh kekuatan angkatan 66 yang besar-besaran meminta kepada Bung Karno untuk mengundurkan diri. Selain kemudian dipantik oleh peristiwa G30 SPKI itu, dan lahirlah konsep Tritura, 3 tuntutan rakyat. Saudara, apapun keadaannya,
untuk mengatasi semacam itu, baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial budaya, Indonesia tidak siap untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kemudian itu dirumuskan oleh Orde Baru dan kemudian menghasilkan rumusannya itu sehingga lahir cara untuk mengatasi akar persoalan. Lalu rezim Orde Baru menerapkan apa yang disebut sebagai trilogi pembangunan, ya tak salah ini tulisannya, trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu sebagai rumus jawaban terhadap keadaan politik, hubungan internasional, ekonomi, sosial budaya, lalu melakukan apa yang disebut sebagai trilogi pembangunan. Tiga visi pembangunan nasional sebagai satu kesatuan yang kemudian dilakukan dan tampaknya di sebagian besarnya sangat berhasil. Pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Jadi stabilitas nasional tetap ditekankan, tetapi sudah stabil tapi harus dinamis, gitu ya. Ada kontra satu sama lain. Ya, stabilitas itu stabil, tetapi dinamis begitu. Kualitatifnya itu susah dirumuskan begini. Tetapi yang kemudian itu dilakukan oleh Orde Baru. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan sebenarnya ini, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Baik, Orde Baru kemudian melakukan sejumlah langkah, yang sejumlah langkah ini sangat sistematis dilakukan, arah politiknya itu kemudian pada beberapa aspek. Secara aspek ideologi, Orde Baru mengarus utamakan asas tunggal Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian represivitas politik di luar yang dipahami oleh rezim Orde Baru. Semua kekuatan politik yang tidak disepakati oleh Orde Baru itu kemudian dicoba untuk direpresi pada tingkat yang sangat kentara, dan keadaan itulah yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang di satu sisi menekan terhadap kekuatan-kekuatan alternatif, di saat bersamaan kekuatan-kekuatan itu dicoba untuk dikendalikan secara jauh lebih sistematis. Dalam pengasas tunggalan, semua ormas itu harus berasas tunggalkan Pancasila. Pancasila harus jadi bagian yang harus dicantumkan di dalam statuta ormas, Kemudian harus jadi juga bagian dari statuta partai politik, termasuk golongan karya. Dan pokoknya semua hal mengenai asas tunggal itu dipaksakan betul oleh Orde Baru. Jangan ada asas tunggal, jangan ada asas-asas yang lain. Golongan yang paling dinamis dalam cara untuk ini adalah di kelompok Islam. Tapi akhirnya juga berhasil. Sedangkan yang tidak berhasil kemudian melakukan upaya-upaya yang agak tersembunyi sebenarnya. Represivitas politik di luar yang dipahami itu menyerupa juga dalam banyak lain. Jadi aspek pertama adalah aspek ideologis. Orde Baru telah melakukannya, aspek ideologis. Kemudian yang lain, aspek ini dia sesuai dengan urusan kita tentang pemilu, aspek pemilu dan kehidupan politik. Restrukturisasi partai politik warisan Orde Lama cukup menjadi 3 golongan. Golongan spiritual, golongan nasionalis sekuler, dan golongan kekaryaan. Sebenarnya ini
juga ada 4 sebenarnya, tapi kemudian menjadi 3. Partai politik warisan Orde Lama ada beberapa, ya, ada 9 sampai 10, lalu dipaksa untuk menjadi 4, namun yang 4 pun kemudian dengan sendirinya menjadi 3. Orde Baru tidak suka dengan multi partai yang begitu banyak dan bikin ribet maupun recok terhadap keadaan. Lalu melalui politik restrukturisasi berhasil Orde Baru menjadikan partai politik hanya berjumlah 3. Pertama adalah golongan-golongan spiritual. Semula itu adalah partai-partai yang berbasis agama, baik agama Islam maupun agama Kristen, gitu ya. Lalu kedua adalah partai nasionalis sekuler yang kemudian menghimpun diri ke dalam partai demokrasi, gitu ya. Lalu golongan-golongan kekaryaan itu jelas sekali adalah Golkar, itu terdiri atas 3 sekber, ya. Sekber ada Kuskuru, ada Soksi, ya, ada MKGR, gitu. Itu kemudian jadi 1. Dan beberapa golongan-golongan fungsional yang lainnya. Lalu perkembangan kemudian ada antara golongan-golongan spiritual tadi, golongan Kristiani akhirnya tidak bersedia jika digabung ke golongan-golongan Islam, maka kemudian golongan-golongan Kristiani masuk lebih senang ke PDI, ya, bersama dengan partai-partai nasionalis sekuler seperti PNI dan seterusnya. Sedangkan P3 itu menghimpun dari partai-partai warisan Orde Lama dalam partai-partai yang kemudian disebut sebagai Partai Persatuan Pembangunan, P3. Kemudian multi partai selain dipandang mengganggu stabilitas, juga memperpanjang jalur pengambilan keputusan. Drama demokrasi liberal pada era konstituante itu sangat tidak disuka oleh Soeharto, ya, dan sama dengan Bung Karno juga sebenarnya. Dua-duanya itu sama, kurang berkenan dengan politik liberal di era liberalisme, di era parlementer liberalisme, tetapi beda-beda ya cara menanganinya. Berarti pun yang sama juga, ya. Pemotongan relasi antara elit partai dan massa rakyat. Ada istilah deideologisasi dan depolitisasi. Hubungan antara elit dan massa pada masa setelah Orde Baru itu, setelah Orde Lama itu, munculnya Orde Baru itu masih sangat kuat. Jadi hubungan elit dan massa itu sangat kuat, yang bersifat ideologis dan bersifat politis. Nah, itu yang coba dipotong. Nanti langkahnya adalah melalui apa yang namanya, selain asas tunggal tadi itu, juga kemudian memotong pengurus partai supaya tidak ada pengurus partai di level di bawah kecamatan. Jadi kecamatan itu ya kadang-kadang kecamatan pun tidak boleh, tapi hanya kabupaten. Partai-partai PDI dan P3 itu tidak boleh punya kepengurusan di bawah kecamatan, ya. Nah, itu yang kemudian dipotong, gitu ya. Tidak boleh ada pengurus partai di tingkat desa, di tingkat ranting, walaupun kadang-kadang komunikasi tetap ada, tapi secara formal dan memang itu akhirnya terasa, itu kemudian dipotong bisa-bisa, dan akhirnya P3 dan PDI tidak punya massa di desa. Nah, tapi terbalik juga bahwa Orde Baru menggagas beberapa pendidikan politik di desa melalui serangkaian langkah, ya, doktrinasi yang di situ sangat intens sekali dilakukan. Misalnya Orde Baru membuat apa yang namanya pendidikan politik karakter des, ya, dan penggerak pembangunan nasional karakter des, begitu di desa-desa itu ada, dan itu pro kepada Golkar, jelas sekali di situ.
Kepada partai yang lain tidak, tapi kepada Golkar iya. Kebijakan masa mengambang, ya, floating mass, yang itu dicoba diterapkan. Nah, saudara, dalam kaitan dengan aspek pemilu dan sistem politik, pemilu juga diarahkan sebenarnya untuk sekedar mendaur ulang kekuasaan dan dalam rangka kemenangan kekuatan pembangunan nasional. Orde Baru berkepentingan sekali, karena itu adalah basis politiknya, bahwa semuanya akan diarahkan untuk pembangunan nasional. Tidak ada cara lain, tidak ada aktivitas lain kecuali diarahkan dalam arah pembangunan nasional. Mendorong peranan ABRI sebagai kekuatan kontrol di lembaga parlemen baik pusat maupun daerah. Fraksi ABRI ada di DPR RI, di DPRD provinsi, DPRD kabupaten maupun kota madya. Aspek pengendalian massa. Orde Baru juga mengendalikan massa selain melalui depolitisasi tadi, deparpolisasi tadi, juga melalui ya, beberapa langkah penciptaan wadah tunggal organisasi massa ke dalam unit-unit sosial di satu sisi, serta mengambil atau menghisap loyalitas elit-elit partai kepada kekuasaan dalam unit-unit sosial di sisi yang lain. Dilakukan begitu rapi. Kalau ada orang yang ingin jadi ketua ormas besar apalagi, itu kemudian diharuskan untuk menghadap mendapatkan restu. Kalau enggak. Dia difasilitasi, dia dikasih proyek, dia dikasih, pokoknya semua urusan dimanja betul, tetapi kemudian dia harus loyal kepada elit. Ya. Aspek hubungan antara pusat dan daerah. Seragamisme dalam tata pemerintahan sehingga aspirasi-aspirasi maupun potensi lokal wisdom dan seterusnya itu tidak dimungkinkan karena semuanya seragam. Nama desa sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 misalnya itu diseragamkan. Kepala daerah diutamakan berlatar belakang militer, kebijakan pengendalian state corporatism, jadi dalam kaitan dengan aksi massa maupun juga kebijakan state corporatism. Jadi ada wadah tunggal terhadap golongan-golongan fungsional. Misalnya wartawan diwadah tunggalkan menjadi ya PWI. Kemudian ulama Islam digolongkan dibentuk MUI gitu. Ya hampir semua golongan ya. Petani ada HKTI dan seterusnya. Itu semua kemudian dikendalikan, state corporatism. Sentralisme merupakan instrumen untuk memperkuat selain stabilitas, pula visi negara kesatuan yang dipahami Orde Baru. Orde Baru sangat represif di situ, ya Undang-Undang 5 Tahun 74 itu sebagai bukti sebenarnya. Puncak dari struktur kekuasaan adalah bersifat sentrifugal, ya memusat melalui cara meningkatkan kapasitas struktur dalam relasi antara pusat dengan daerah. Semuanya resmi, ya semuanya kemudian dikendalikan melalui politik yang kadang-kadang represi, kadang-kadang lunak, tapi lebih banyak represi. Nah, begitu latar belakang kenapa Orde Baru pada akhirnya seperti dalam bentuk yang bisa kita lihat dalam sejarah itu, mengingat kondisinya memang seperti itu. Nah, saudara, kita masuk ke bagian yang kedua, corak regulasi pemilu pada masa Orde Baru. Ada 5 atau 6 pemilu pada masa Orde Baru. Tahun 71, pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu ini adalah pemilu kali kedua setelah Indonesia merdeka atau pemilu pertama pada masa Orde Baru. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota-anggota Badan Permusyawaratan dan Perwakilan. Nah, beberapa butir tentang undang-undang ini, ya, pemilu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden dengan menunjuk pejabat untuk melaksanakan pimpinan pemilu. Juga LPU yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Ketua KPU, kalau
istilah sekarang itu adalah Menteri Dalam Negeri. Istilah dulu adalah LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Mendagri, gubernur, ya, kepala daerah tingkat 1, bupati, wali kota, kepala daerah tingkat 2, camat, kepala kecamatan dan kelurahan yang setingkat dengan desa karena jabatannya menjadi anggota merangkap, ini dia, anggota merangkap ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Mendagri itu adalah ketua PPI, gubernur adalah Panitia Pemilihan Daerah tingkat 1, PPD 1, ya, bupati, wali kota adalah ketua Panitia Pemilihan Daerah tingkat 2, PPD 2, kemudian Panitia Pemungutan Suara dan Pendaftaran Pemilih, Pantarleh, itu masing-masing di struktur pemerintahan di bawahnya, kelurahan atau kepala desa. Nah, dilihat dari batang tubuh undang-undang ini tampak bahwa pengaturan mengenai peranan pemerintah selain volumenya lebih banyak, juga powerful dibandingkan dengan pengaturan proses pemilu. Jadi pemilu pertama di era Orde Baru itu lebih banyak pengaturan bagaimana proses yang menghasilkan ya, daripada tahapan-tahapan pemilunya. Pengaturan mengenai peranan pemerintah itu jauh lebih banyak. Sedangkan proses-proses maupun tahapan elektoralnya jauh lebih sedikit. Mengapa begitu? Karena tujuan dari pemilu tahun 71 dan pemilu-pemilu Orde Baru pada khususnya terutama di awal-awal hanya untuk memastikan bahwa kekuatan golongan karya tidak lepas dari pemegang kekuasaan. Pemilu tahun 71 ini sangat genting gitu ya. Karena apa? Karena akan mempertaruhkan bagaimana Soeharto, Pak Harto itu apakah masih berkuasa atau enggak. Karena dia tahu bahwa kekuatan-kekuatan Orde Lama, baik dari kalangan nasionalis maupun Islam, itu masih kuat gitu ya. Maka all out betul Orde Baru untuk memenangkan Golkar. Karena itu yang diatur dalam undang-undang pemilu lebih banyak peranan pemerintah. Tujuannya apa? Untuk memenangkan Golkar. Namun hal-hal yang bersifat pengaturan proses tahapan pemilu jauh lebih sedikit. Proses elektoralnya lebih sedikit diatur di dalamnya. Kemudian undang-undang ini ya, undang-undang ini yang dimaksud, yang saya maksud dengan undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 69. Ya, undang-undang ini dilengkapi dengan sejumlah peraturan pemerintah. Yang peraturan pemerintahnya ciri yang paling khas adalah melebihi otoritasnya dibandingkan dengan undang-undangnya. Ya. Lebih banyak membangun norma-norma baru yang norma-norma itu bahkan tidak diatur atau melebihi aturan di dalam undang-undang pemilunya sendiri. Kan asas hukum bahwa derajat peraturan di bawahnya tidak boleh melebihi, apalagi melanggar, dari yang dimandatkan di dalam undang-undang itu. Jadi peraturan pemerintah yang banyak ini ya justru lebih detail, lebih rinci, lebih banyak ya, dan hampir seluruhnya itu ya mengambil ya mandat yang lebih gitu ya dibandingkan dengan undang-undang yang ini, undang-undang induknya begitu. Jadi bid'ahnya itu lebih banyak karena tidak diatur di undang-undang 15 tahun 69, tapi diatur lebih rinci dalam 4 peraturan pemerintah ini. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa kekuasaan supaya tetap di tangan Orde Baru, kekuatan Orde Baru, bukan orde yang lain. Nah, kita masuk ke pemilu tahun 1977, ini adalah pemilu kali kedua. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 75 tentang Undang-Undang tahun 19 tentang pemilu ini yang diperbarui, maksud saya. Maksudnya adalah yang diperbarui. Ya, jadi ini undang-undang Nomor 4 tahun 1975 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15. Dasar hukum lebih bersifat operasional, kemudian dilahirkan ada undang-undang lagi yang namanya Undang-Undang Nomor
1 tahun 1976. Ya. Nah, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan, ya selain catatan-catatan lain yang bisa digali, LPU, Lembaga Penyelenggara Pemilu, ya pada masa itu terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan atau anggota-anggota pertimbangan dan sekretaris gitu. Ada dewan pimpinan, ada dewan anggota eksekutifnya. Lalu Dewan Pimpinan KPU itu, Dewan Pimpinan LPU itu terdiri atas Menteri Dalam Negeri sebagai anggota merangkap ketua. Menteri Kehakiman sebagai anggota merangkap wakil ketua. Ya, Menkeh, ya Mendagri ketuanya, Menkeh wakilnya, Menpen, ya Menteri Penerangan sebagai anggota merangkap wakil ketua. Ini biasanya jadi juru bicara. Menteri Keuangan dalam urusan logistik gitu. Lalu Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata sebagai anggota. Menteri Perhubungan sebagai anggota, dan Menteri Luar Negeri sebagai anggota. Itu Dewan Pimpinan LPU. Ya modelnya lucu-lucu ya. Ada apa urusannya Panglima ABRI sebagai Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum. Tidak ada hubungan dengan elektoral. Tapi ya ini masa-masa sedang lucu-lucunya Orde Baru, yang kalau kita lihat dalam konsep sekarang itu agak ya begitulah ya. Kemudian Menteri Penerangan ini sebagai yang lebih sekedar sebagai juru bicara. Ini Menteri Penerangan pada masa Orde Baru itu selalu. Lalu Menteri Luar Negeri ini juga apa hubungannya gitu ya. Menpen juga apa hubungannya. Apalagi ini ya, apa hubungannya. Menteri Penerangan masihlah boleh. Kehakiman nalarnya juga masih bisa kita terima gitu ya. Tapi ketika Panglima ABRI sebagai Dewan Pimpinan LPU, Lembaga Pemilihan Umum, itu ya tidak relevan begitu ya. Nah, peserta pemilu itu ada golongan politik ya, dan ada golongan karya. Golkar pada waktu itu tidak mau disebut sebagai partai politik. Karena itu undang-undang selalu menyebut undang-undang partai politik dan golongan karya. Ya, Golkar itu golongan secara fungsional sendiri dan dia dianggap bukan sebagai partai politik, kendati pun fungsi-fungsi kepartean politiknya itu juga ada, bahkan melebihi dari PBB dan PDI. Undang-undang ini mengatur LPU, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariatan. Undang-undang ini juga menyiratkan tentang tahapan-tahapan pemilu sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Undang-undang ini jelas sekali gitu ya, kalau dibaca dari ketentuan normanya gitu ya. Pemilu sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pemerintahannya. Memang ini bentuk represif yang paling telanjang gitu, karena melalui undang-undang. Free and fair itu tidak ada pada masa itu. Pengaturan di dalam undang-undang lebih menekankan pada hasil-hasil pemilu, sedangkan proses-proses elektoralnya tidak banyak diatur. Kenapa begitu? Sama jawabannya dengan yang tadi itu, karena tujuan pemilu itu sebenarnya bukan proses-proses demokratis yang elektoralis, tetapi justru ini yang penting hasilnya. Maka hasil-hasil pemilu itu lebih penting daripada prosesnya, karena sebenarnya proses tidak diperlukan. Inginnya kan langsung saja menunjuk pejabat sebagai pemerintahan, cuma kan nggak enak di kalangan internasional, maka biar pantas sajalah, kemudian hasil-hasilnya tetap distabilkan, sedangkan prosesnya ya sudahlah ikuti saja supaya pantas saja, gitu ya, agar ya demokrasi pura-pura lah, demokrasi yang dirancang untuk meneguhkan mengenai siapa yang paling layak untuk berkuasa. Dalam beberapa klausul, otoritas pemilu dapat, ini dia, otoritas pemilu itu dapat melakukan apa saja lah, dapat melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan pemilu. Nah di sini artinya wilayah diskresi dari LPU itu banyak, sedangkan LPU menurut undang-undang lebih banyak mengatur masalah kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan pemerintahan ya ini terasa
Itulah pemilu pada masa Orde Baru. Ya kalau istilah sekarang adalah TSM, gitu ya, pelanggaran TSM terstruktur, sistematis dan sistemik ya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah di Orde Baru mbahnya dari TSM. Kalau Anda ingin kategori TSM yang paling sejati ya di pemilu-pemilu pada masa Orde Baru, karena dari ketentuannya, dari kelembagaannya, dari prosesnya, itu seluruhnya hanya untuk mendaur ulang kekuasaan melalui sistem yang memang dirancang untuk melakukan itu semua. Pemilu tahun 1982, dasar hukum yang digunakan dalam pemilu tahun 1982 ini ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 80. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tentang Susduk, ya. Susduk itu susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Kalau istilah sekarang MD3. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Sekali lagi bahwa dulu itu tidak ada partai saja, tetapi ada golongan karya. Ya, maka undang-undangnya namanya Undang-Undang Parpol dan Golkar. Paten banget pada masa itu ya. Dan memang itu yang kecenderungan yang selama Orde Baru. Nah, beberapa catatan saudara-saudara, mulai pemilu tahun 82 ini dikenalkan adanya lembaga pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia hingga dinamikanya seperti yang kita lihat sampai hari ini. Walaupun tentu perjalanannya berbeda-beda, timbul tenggelamnya berbeda-beda. Ada lembaga pengawas pemilu yang ini adalah produk Indonesia yang sebenarnya lahir karena desakan-desakan dari dua partai lain, ialah P3 dan PDI, terutama P3, karena P3 banyak sekali dirugikan pada masa-masa itu, dan kemudian mereka melakukan rangkaian-rangkaian protes, yang seluruh rangkaian protes itu tidak pernah ditindaklanjuti, dianggap sepi. Kalau kita baca buku Pemilu Tidak Berasaskan Nuklir dari Irwan Abdullah maupun Ais Endriana, itu jelas sekali. Dari Mokhtar Papahan, kemudian dari laporan-laporan Panwas pada masa-masa itu seluruh catatan-catatan tentang pelanggaran tidak diproses dengan transparan. Itu dianggap sebagai angin lalu saja. Sebagai contoh misalnya, aktivis P3 di Sulawesi Selatan mengeluhkan karena surat suara yang sudah dicoblos tiba-tiba tidak nyampe ke panitia pemilihan di level kecamatan misalnya. Kemudian di Lampung ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup masif gitu ya. Saya membaca sebagian dari laporan-laporan itu, di kesempatan tertentu bisa kita diskusikan. Dan pada akhirnya ya menguap begitu saja. Nah, ini adalah cara akomodasi rezim Orde Baru atas keluhan berbagai pelanggaran oleh aparat keamanan, aparat militer, para petugas lembaga penyelenggara pemilunya dalam hampir level di seluruh persiapan pelaksanaan maupun kegiatan pemilu pemerintahan. Masif banget gitu ya. Dan memang itu yang terjadi. Gitu. Saudara, bahwa di dalam panitia pemilihan Indonesia terdapat panitia pemilihan PBD 1, 2, 3, dan seterusnya, sama seperti yang lain, yang juga disertakan parpol, 2 parpol, dan Golkar. Ya, dibentuk Panwas pelaksana, Panwaslak gitu ya, panitia pengawas pelaksanaan di beberapa di level-level itu. Nah, Panwaslak itu diisi keanggotaannya ya oleh mereka yang ada di birokrasi. Saudara, di keempat pemilu pada tahun 1987 ya, pemilu keempat gitu ya,
undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 yang merupakan undang-undang hasil pembaharuan, ya, hasil revisi dari undang-undang sebelumnya. Berikutnya bahwa dasar hukum yang digunakan adalah PP 35 tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 85 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15. Jadi ini turunan dari undang-undang sebelumnya tentang pelaksanaannya, tidak undang-undang berdiri sendiri gitu. Nah, PP 43 tentang pelaksanaan Undang-Undang 5 dan lebih banyak PP, ya. Catatan yang patut saya sampaikan kepada saudara adalah pemilu diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maka disinilah tidak ada asas pemilu jurdil gitu ya. Padahal sebenarnya berbarengan dengan tahun 82 sudah diajukan asas pemilunya ditambah dengan luber dan menjadi jurdil gitu ya, tetapi tidak disetujui. Istilah jurdil itu kan kelak nanti akan di pemilu pasca Orde Baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara-saudara, bahwa pemilu keempat di masa Orde Baru ini juga disebutkan tentang pengaturan kampanye pemilu diterapkan, ya. Tema kampanye pemilu adalah program tiap organisasi massa gitu ya, tiap organisasi massa, organisasi peserta pemilu yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kata-kata ini sangat indah gitu ya, tetapi ini adalah cara untuk memberangus kritik-kritik yang disampaikan baik dalam kampanye maupun dalam pembicaraan-pembicaraan umum, terutama yang disampaikan oleh P3 dan akhirnya adalah PDI. Karena kekuatan negara setelah Golkar adalah P3. PDIP waktu itu tidak seberapa, baru dia muncul pada tahun-tahun 92-an. Kenapa begitu ini muncul di undang-undang? Karena memang Orde Baru sangat marah ya, dengan langkah-langkah beberapa petugas partai, terutama P3, yang kritik-kritik, nyindir-nyindir terhadap baik sosok Soeharto dan keluarganya, maupun cara Orde Baru mengoperasikan kekuasaan begitu. Tema-tema ini kemudian dirumuskan dan itulah muncul pasal 20 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 ini. Ya ini kan nggak bisa kritik gitu ya. Dalam pemilu sebelumnya, P3 mengkritik dalam berbagai forum mengenai praktek pembangunan di masa Orde Baru ini, sedangkan PDIP mengkritik tentang perlakuan Orde Baru terhadap ajaran Soekarno dan para pengikutnya. Ini bablas kemana-mana ini, kata Orde Baru, lalu ya dirumuskan gitu ya, menjadi istilah ya, seperti ini. Kampanyenya tidak boleh keluar dari itu. Kedua peraturan pemerintah, baik nomor 35 dan 43, digunakan untuk mengantisipasi berbagai dinamika sosial politik dan lebih banyak melampaui kewenangan yang tidak diatur di dalam undang-undang di atasnya. Ya. Pemilu lucu-lucu memang, karena memang platformnya adalah usaha untuk memenangkan kekuatan yang jadi topangan rezim Orde Baru gitu ya. Kita masuk ke pemilu ke-5 pada tahun 1992. Ini pemilu yang saya sendiri sebagai mahasiswa pada waktu itu sudah menjadi pemimpin redaksi majalah mahasiswa Fisik Undip Opini, yang pada waktu itu saya mengangkat tentang, ya, saya masih ingat, ini pemilu digelar hari pemungutan suara bulan Mei, ya, libur panjang itu.
lalu saya sebagai kawan-kawan mengajukan topik laporan utama mengenai pemilu ini, dan itu yang menjadi heboh di kampus ya. Undang-undang yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69, PP 535, kemudian PP 37, pokoknya banyak PP lah, karena di situ aturan-aturan yang memang paling cepat bisa digunakan. Nah, beberapa catatan pelibatan Panglima TNI sebagai Bakor Stanasnas untuk Panglima ABRI di level pusat, lalu Bakor Stanasda untuk Litsus ya, kualifikasi orang bersih Litsus, screening untuk Pangdam. Ini cara untuk mengeliminasi terhadap mereka yang pertama-tama alasannya ideologis, agar orang-orang kiri, orang-orang PKI begitu ya, terdepak dari kemungkinan jadi legislator, tetapi itu melebar kemana-mana menjadi mereka yang kritis untuk dibuang, dan ini mengikat ya keputusan Panglima. Jadi meneliti beberapa caleg ya yang diindikasi tidak bersih lingkungan itu dicoret dan tidak boleh jadi legislator. Tetapi itu membabi buta, karena yang dilakukan tidak hanya mereka yang diduga berbau kiri, tetapi juga mereka yang kritis, orang yang punya potensi kritis mulai dieliminasi. Mulai pemilu tahun 92 ini rezim sangat mengkhawatirkan menguatnya Soekarnoisme yang dimunculkan oleh Ketua Umum PDI Suryati, dan saat bersamaan P3 menguatkan tuntutan pemilu yang makin adil dan jujur, ya jujur dan adil, tapi dianggap sepi gitu ya. Dan saudara tahu bahwa mulai pemilu tahun 92 itu keluarga Bung Karno bergabung di PDI berkat ajakan dari Ketua Umum PDI Suryati, Bu Megawati, Guru Soekarno Putra gitu ya, itu bergabung di PDI, yang kelak kemudian akan menjadi dinamis hingga melahirkan ujungnya melahirkan PDIP gitu ya. Tetapi sebenarnya yang mengajak keluarga Bung Karno untuk bergabung ke PDI adalah Ketua Umum PDI Suryati waktu itu ya, dan kemudian PDI laku keras di kalangan muda. Dan ini sangat fenomenal sekali, menggantikan hampir posisi Golkar di DKI Jakarta. Setelah kemudian P3 dalam berbagai kesempatan radikal, tapi P3 berhasil dideradikalisasi oleh Orde Baru. Nah, PBB mengajukan asas pemilu yang tidak lagi sekedar luber, tapi juga jurdil, yang jelas tidak disetujui oleh rezim dalam pembahasan undang-undang. Fenomena menguatnya Soekarnoisme terlihat dari mulai gandrungnya kalangan muda, terutama di DKI. Nah, oleh sebab kelihayan Suryati membangun citra bahwa PDI adalah identik dengan partai anak muda. Kemudian muncul fenomena metal, merah total, antara lain melalui simbol salam 3 jari. Nah, itu ya, jadi salam 3 jari, jari jempol, telunjuk, dan kelingking dalam satu tatapan ke depan, begitu. Salam 3 jari. Dan itu sudah khawatir sekali Orde Baru, karena di situ mulai tampak ada retak-retak di elit-elit politiknya, yang itu akhirnya muncul gitu ya, jadi bumerang. Pemilu tahun 97, dasar hukumnya Undang-Undang 5 tahun 96, Undang-Undang 16, Undang-Undang nomor PP 10, PP 43, PP 37 tahun 90. Nah, beberapa catatan yang saya anggap penting, bahwa relatif tidak ada perubahan dalam pengaturan dan sistem pemilu. Itu ini adalah pemilu terakhir pada masa Orde Baru ya, pemilu kali ke-6 atau pemilu terakhir pada masa Orde Baru dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten atau Kota Madia. Hal yang paling kentara pemilu kali ini adalah ya, menguatnya nalar kritis di kalangan rakyat
terutama kalangan intelektual di kampus, khususnya kalangan mahasiswa, kelak melahirkan gerakan mahasiswa yang menekan dan akhirnya mendorong Soeharto untuk melakukan pengunduran diri. Keretakan di tubuh elit politik, lapisan terdalam dalam kekuasaan Orde Baru dan menghadap-hadapkannya antara rakyat dengan kekuatan rakyat di satu sisi dan pendukung Orde Baru di sisi yang lain. Itu mulai ramai sekali di dinamika politiknya. Isu yang mulai diangkat oleh mereka yang kritis, baik di kampus-kampus maupun tempat lain adalah KKN, otonomi daerah, tuntutan penghapusan fungsi ABRI, fraksi yang memiliki 100 dari 500 kursi di DPR itu mulai disuarakan. Ya. Itulah yang kemudian memunculkan istilah reformasi. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa menguatnya nalar kritis masyarakat. Mereka sudah agak jenuh terhadap kekuasaan, sedangkan di tubuh elit sekalipun juga sudah mulai retak, gitu ya. Gerakan massa semakin menguat dan puncaknya adalah ketika usai pemilu, kemudian tuntutan-tuntutan itu makin menderas dan Orde Baru sudah mulai tampak kelimpungan dan rezim mengubah, ya, demi menghadapi tuntutan-tuntutan semacam itu, rezim mengubah, ya, yang semula 100 kursi di setiap FABRI di DPR, kemudian cukup menjadi 75 kursi, nah selebihnya adalah diserahkan untuk dipilih yang lain. Tetapi terlambat. Ini tidak cukup menolong untuk memulihkan kepercayaan kepada rezim. Dan saudara tahu bahwa pemilu tahun 97 adalah pemilu terakhir karena 2 tahun ya setelah pemilu 97 adalah pemilu pertama di era Orde Reformasi begitu. Terlalu singkat ya bahwa karena 87 ini suara Golkar signifikan sekali. Tapi begitu cepatnya kekuasaan runtuh dan jangan lupa bahwa kekuasaan itu akan begitu gampang runtuh kalau tidak didasari oleh ya legitimasi yang kuat yang ditopang oleh ya keadaan yang beradab. Itu menjadi pelajaran juga bagi penguasa dimanapun bahwa di dalam kekuasaan tidak ada yang kuat ya sekalipun itu dukungan penuh. Nah, saudara-saudara, apa kira-kira yang patut kita petik dari keadaan ini mengenai efek pemilu? Ialah ya efek pemilu pada masa itu adalah merupakan bagian dari institusionalisasi rezim untuk ya pada awalnya sebagai instrumen untuk mengubah formasi kekuasaan lama dari warisan Orde Lama tentang sistem personal maupun ajaran-ajaran Orde Lama. Ya, itu yang catatan pertama. Yang kedua, rezim melakukan perubahan yang pro kepadanya melalui pemilu. Karena pemilu merupakan instrumen yang paling efektif dan paling beradab untuk menyingkirkan sisa-sisa lama, sisa-sisa Orde Baru. Secara ideologis, rezim ingin memotong hubungan antara elit politik warisan lama itu dengan massa rakyat melalui kebijakan masa mengambang. Baik yang diarahkan kepada kelompok-kelompok Islam dengan menampilkan P3 maupun pendukung Soekarno dengan menampilkan PDI. Dengan segala rekayasanya ya. Nah, upaya rezim Orde Baru dalam kaitan dengan pemilu itu menunjukkan hasil yang signifikan sebenarnya. Secara umum harus diakui bahwa Orde Barulah yang mengajarkan kepada kita cara mengelola negara dengan baik terkait pembangunan. Terbaik dalam kata-kata ini relatif ya. Tapi saya kira dunia masyarakat Indonesia itu baru mengenal mengelola negara dengan cukup lebih baik itu adalah pada masa Orde Baru ini. Ya, kita harus objektif dengan keadaan, kendati pun dalam sisi itu secara elektoral banyak sekali lucu-lucunya, tetapi sesungguhnya pelajaran yang ingin disampaikan dari keadaan ini adalah pada masa Orde Barulah kita mengenal pembangunan. Menunjukkan hasil yang signifikan karena konsentrasi rakyat, elit, dan pelaku ekonomi memang termobilisasi ke arah pembangunanisme. Formasi oligarkis Orde Baru itu bentuknya begini. Ya. Sosok Orde Baru, silakan Anda tebak sendiri siapa dia.
lalu di bawah kakinya adalah kekuatan ABRI, lalu adalah birokrasi, lalu adalah Golkar, ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. ABRI kekuatan militer, birokrasi kekuatan fungsional di dalam birokrasi, PNS gitu ya. Golkar adalah politisi sipil. Nah, secara elektoral, Golkar itu adalah one party authoritarian dan memusat sentripetal dengan sangat kuat dominan, itu yang tidak terbantahkan. Secara elektoral pula, Golkar adalah pemilik mayoritas yang nyaris mutlak dalam pengendalian permainan politik. With majority band, istilah Mauri versi. Ya, itu efek pemilu yang terasa. Saudara, sampai di sini kuliah di bab ini. Silakan Anda rujuk beberapa referensi ini karena saya ambilkan dari sumber-sumber seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat saudara-saudara, menambah kasanah pemahaman kita mengenai regulasi pemilu pada masa Orde Baru khususnya ya, dan regulasi pemilu pada umumnya. Sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.